Nah, ini satu hal yang jangan pernah kalian lakukan di saat kalian mau menikah, yaitu ganti. Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Sesuai judulnya, hari ini aku mau ngebahas tentang treatment apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya mau nikah nih. Yang nonton video ini mungkin calon-calon pengantin yang sebentar lagi mau nikah, atau yang lagi mikir-mikir nih, mau diajak nikah nih bentar lagi. Nah, aku akan ngebahas sebenarnya apa aja sih yang penting dan sebenarnya apa aja sih yang harus dihindarin saat kalian mau melakukan resepsi pernikahan. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian lagi mau nikah, aku ucapkan selamat dan semoga pernikahannya lancar sampai hari H, dan setelah menikah kalian bisa langgeng, awet, sampai maut memisahkan. Amin. Tapi sebelum ke hari H, sebelum ke hari pernikahan, aku mau ngasih tahu sama kalian tips-tipsnya supaya kalian jangan sampai nih make upnya failed, jangan sampai wajah kalian gak glowing, jangan sampai kalian kelihatannya kusut gitu pas hari pernikahan. Yang paling penting dan sering dilupakan adalah jangan lupa kalian harus rajin minum air putih, karena air putih itu sangat ngaruh sama keadaan kulit. Jadi sebisa mungkin penuhi kebutuhan air kalian, rutinin, kalau bisa pakai reminder di handphone, harus minum air putih, harus minum air putih, harus minum air putih ya, supaya kulit itu jadi lembab, supaya racun-racun itu lebih gampang keluar dari dalam tubuh, dan yang paling penting kulit itu jadi lebih fresh. Kalian juga bisa melakukan diet sehat, nggak perlu kayak diet terlalu parah gitu, karena nanti takutnya sakit. Kecuali kalau memang kalian pengen nurunin berat badan, kalian mau diet, tapi pastiin diet kalian itu diawasi oleh dokter, oke? Jangan diet-diet asal-asalan gitu. Terus selain itu tadi aku udah nyebutin, sebisa mungkin perbanyak makanan bergizi, sayur-sayuran, dan ingat, you are what you eat. Jadi kalau misalnya kalian pengen glowing, kalau misalnya kalian pengen sehat dan kalian tuh pengennya fresh gitu, makan makanan yang sehat, tambahin makan buah-buahan, dan juga kurangin makan makanan yang terlalu banyak minyak, karena kan pengen kulitnya tuh sehat, pengen pas di make upin tuh make upnya glowing, nempel kayak bidadari gitu kan, bener kan, pengen kayak gitu. Nah, makanya kalian bisa mulai menjalankan tips ini. Terus pastiin juga kalian melakukan olahraga lebih rutin supaya badannya fit, dan pernikahan itu melelahkan ya. Waktu aku nikah juga gitu, entah itu nikahnya pakai wedding organizer atau diurusin sendiri. Namanya pernikahan itu capek banget, ngurusin dua keluarga yang akan bertemu di hari H pernikahan, atau misalnya kalian mikirin stres segala macam. Jadi make sure tubuh kalian fit dan kuat. Jangan sampai nih di make upin subuh-subuh sama MUA terus kaliannya lemes gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Yang berikutnya, jangan lupa kalian melakukan perawatan rambut juga. Walaupun rambutnya itu di hairdo-in, tapi nggak pengen dong kalau misalnya saat hari H pernikahan rambut kalian itu kusut gitu, atau rambut kalian itu kering. Kalau untuk perawatan rambut aku pernah bikin videonya, nanti aku taruh linknya, jadi kalian bisa nonton gimana caranya merawat rambut. Nah, terus yang berikutnya, jangan lupa juga yang dirawat tentu saja wajah. Harus perawatan apa aja sih, atau nggak boleh ngapain aja sih kalau misalnya kita mau melangsungkan pernikahan. Kalau misalnya kalian mau nikah, yang pasti jangan kalian treatment laser sebulan sebelum nikah, atau 2 bulan sebelum nikah, atau bahkan seminggu sebelum nikah. Karena aku pernah ada cerita temennya temen aku, jadi karena dia terobsesi banget dengan hari pernikahannya, dia melakukan treatment dimana si treatmentnya itu laser tapi 2 minggu sebelum pernikahan. Aku pribadi suka banget sama treatment laser karena bekas jerawat aku hilang saat di laser. Terus kalau misalnya punya flek hitam itu cepet banget hilang pakai di laser. Laser tuh kayak solusi, tapi nggak berarti
kalian melakukan laser itu seminggu sebelum pernikahan atau 2 minggu sebelum pernikahan. Karena recovery laser itu cukup lama dan setiap kulit beda-beda. Jangan sampai kulit kalian itu masih recovery dari laser. Karena nanti sayang kan, misalnya kalian udah nyewa MUA mahal-mahal, udah disiapin make up yang mahal-mahal, taunya make upnya nggak nempel gara-gara kulit wajah kalian itu mungkin masih luka, mungkin masih ngelupas akibat dari laser. Jadi kalau mau laser kapan dong? Kalau mau laser sebisa mungkin sih kayak 6 bulan sebelumnya aja. Jadi kalau misalnya 6 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya, setelahnya kalian rajinin aja pakai skincare. Nah itu bisa kok kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian mau melakukan perawatan-perawatan itu jangan sampai kayak kehilangan akal dan terlalu terobsesi. Make sure kalian baca dulu ini tuh gimana nih nanti recovery-nya berapa lama nih. Be smart, oke? Terus menjelang pernikahan yang pasti kalian bisa melakukan luluran badan juga ya. Kalau luluran badan kan bagus ya, mengangkat sel-sel kulit mati di seluruh tubuh biar makin glowing, biar makin fresh. Sebenarnya sekarang tuh banyak banget di klinik-klinik kecantikan tentang treatment sebelum wedding, treatment perawatan untuk wedding. Tapi ya seperti yang aku bilang, eksfoliasi sebelum wedding itu bisa, tapi dilakukannya jangan mepet-mepet sebelum kalian mau nikah. Nah ini satu hal yang jangan pernah kalian lakukan di saat kalian mau menikah, yaitu ganti skincare. No, big no. Kalau bisa nih setahun sebelum nikah tuh kalian cari skincare mana yang paling works di kulit kalian, baru setelah itu pakai aja itu. Jangan rubah-rubah. Aku udah cocok nih pakai skincare A, ini bagus banget. Terus kalian lihat iklan di Instagram atau kalian lihat review di YouTube. Wah katanya yang ini akan lebih glowing nih, aku harus pakai ini. Nah jangan kayak gitu ya. Nanti mungkin aja di tengah-tengah kulit kalian itu malah nggak cocok, breakout, dan akhirnya pada saat hari H pernikahan tuh kulit kalian masih ngambek karena pakai skincare baru. Jadi make sure kalian temukan skincare yang paling pas buat kalian ya, sekitar 1 tahun lah sebelumnya, atau kalau misalnya baru dilamarnya 6 bulan ya, pokoknya di detik kalian memutuskan mau menikah, temukan skincare yang tepat dan nggak usah ganti-ganti. Pakai itu aja, biar cocok, biar makin glowing, biar makin sehat. Terus yang berikutnya, jangan lupa pakai sunscreen. Jangan sampai wajah kita yang udah dirawat karena mau nikah ini malah terpapar sinar matahari, terus ujung-ujungnya malah tumbuh flek-flek hitam. Jangan lupa kalian juga bisa melakukan eksfoliasi ringan, tapi pastiin kalian pakai produk yang memang udah cocok sama kalian. Ingat, jangan pakai produk baru selama menuju pernikahan kalian ya. Eksfoliasi penting untuk mengangkat sel kulit mati. Jangan lupa dibersihin juga sampai leher-lehernya biar glowing dan biar si kulitnya itu lebih fresh. Rajin maskeran juga amat sangat membantu. Kalian bisa pakai masker untuk mencerahkan, kalian bisa pakai masker yang untuk menutrisi, dan satu lagi jangan kebanyakan pakai masker scrub ya, karena saking pengen fresh, saking pengen sembuhnya, kalian langsung jadi kayak udah scrub aja terus-terusan. Nggak, jangan. Karena scrub itu membuat kulit wajah menjadi kering dan juga membuat skin barrier-nya rusak. Jadi biasanya kalau kulit wajah kalian terlalu kering, nanti itu make up jadi susah nempelnya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain. Tapi kak, ada loh MUA yang nyuruh berhenti pakai skincare sama sekali sebelum pernikahan. Sebenarnya itu harus ditanyain lagi sih, tiap MUA tuh beda-beda. Tapi untuk beberapa MUA, mereka akan lebih seneng nge-make upin orang yang kulitnya udah sehat. Karena mau sebagus apapun make upnya, mau semahal apapun make upnya, kanvasnya itu harus bagus, kanvasnya itu harus cukup lembab, dan kanvasnya itu kalau halus akan sangat-sangat memudahkan gitu. Nah, maksudnya berhenti skincare ini biasanya adalah skincare racikan dari dokter yang biasanya harus kalian konsultasiin sama dokter. Tapi kalau skincare-nya skincare bebas dijual di pasaran dan ada BPOM-nya jelas, itu nggak masalah karena kandungannya itu biasanya nggak terlalu keras dan nggak mengganggu make up-nya. Dulu waktu aku nikah juga aku ditanya apakah aku pakai skincare dokter atau enggak. Karena aku nggak pakai, jadinya ya aku tetap aja pakai skincare aku yang lain. Cuman ditambah kayak maskeran, ditambah juga dengan treatment tapi enggak yang laser. Jadi kulitnya itu lebih fresh dan juga kulitnya itu jadi lebih sehat. Jadi tidak semua skincare harus diberhentikan di saat kalian mau menikah.
nikah ya. Bukan artinya mau nikah, oke, berhenti pakai skincare, nanti kulitnya jadi rusak dong. Masa mau nikah kulitnya rusak kayak gitu? Tidak semuanya ya. Dan yang pasti jangan pernah treatment laser sebelum kalian menikah, oke? Nah, yang terakhir yang tidak boleh ketinggalan, kalian harus merawat tubuh kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan mau nikah nih, mau mengucap janji setia selamanya sama pasangan. Nah, biasanya yang harus dirawat itu adalah area misfi atau selangkangan juga. Nah, di sana itu ada ratus, ada scrub juga, pokoknya macam-macam. Itu jangan lupa ditambahkan di list perawatan yang harus kalian lakukan sebelum kalian menikah. Nah, jadi gimana nih para calon manten yang sebentar lagi akan menikah? Semoga video ini bermanfaat saat kalian lagi mau nikah. Kalau misalnya belum mau nikah, boleh di-save dulu. Jadi nanti pas mau nikah, kalian udah tahu nih mau ngapain aja. Supaya nggak lupa, jadi save aja videonya, oke? Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar treatment apa, perawatan apa, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku langsung di Instagram, oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!